Halo, perkenalkan saya Winda Kristiana, NIM 1733056. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan kritis pada pasien stroke. Di mana stroke itu merupakan kelainan pada otak, di mana fungsinya itu akan timbul mendadak yang disebabkan karena terjadinya gangguan peredaran darah otak, dan ini bisa terjadi kapan saja dan bisa terjadi pada siapa saja. Lalu stroke ini merupakan penyakit yang sering, di mana ini merupakan penyakit yang cacat, yang berupa kelumpuhan anggota gerak, lalu adanya gangguan berbicara, lalu proses berpikir dayanya dan ingatannya itu, dan bentuk kecacatannya lainnya itu sebagai akibat gangguan pada fungsi otak. Lalu stroke itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu stroke iskemik, di mana stroke iskemik ini disebabkan karena adanya penyumbatan akibat adanya gumpalan darah, baik itu sumbatan karena trombosis atau karena penggumpalan darah yang akan menyebabkan sumbatan di pembuluh darah atau embolik, di mana ini terjadi karena pecahnya gumpalan darah itu atau udara dan benda asing yang berada di dalam pembuluh darah itu, sehingga dapat menyumbat darah di otak ke bagian otak. Lalu untuk stroke hemoragik ini merupakan pendarahan yang terjadi pada jaringan otak, di mana ini merupakan ruangan subarachnoid, di mana ini merupakan penyebab dari stroke hemoragik. Lalu pendarahan ini dibagi di bagian otak terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pendarahan intracerebri yang terjadi karena adanya pecah pembuluh darah yang dapat mengakibatkan darah yang masuk tadi ke dalam jaringan otak itu akan membentuk menjadi massa yang akan menyebabkan adanya penekanan di dalam jaringan otak, sehingga terjadilah edema di bagian otak yang akan mengakibatkan hipertensi. Dan pendarahan yang kedua itu pendarahan subarachnoid, di mana ini akan mengalami pendarahan pada pembuluh darah yang menonjol dan akan memasuki otak, di mana ini akan menyebabkan kerusakan secara permanen dan bisa menyebabkan kematian. Di mana gejalanya itu yang dirasakan seperti mengalami sakit kepala dan penurunan kesadaran dan bisa juga mengalami kejang. Lalu untuk faktor resiko terjadinya stroke itu, yang pertama itu hipertensi, di mana hipertensi ini merupakan faktor resiko yang utama, di mana pengendalian hipertensinya itu sebagai kunci untuk mencegah stroke. Lalu yang kedua itu penyakit kardiovaskuler atau embolisme cerebri yang berasal dari jantung, di mana penyakitnya itu seperti penyakit arteri kronial, lalu gagal jantung kongestif dan hipertrofi ventrikel kiri. Lalu kolesterol yang tinggi, obesitas, lalu adanya peningkatan hematokrit yang akan menyebabkan terjadinya resiko infraks cerebri. Lalu merokok, lalu penyalahgunaan guna obatan khususnya itu kokain, dan orang yang mengkonsumsi alkohol. Lalu untuk tanda dan gejala yang sering muncul yang dialami pada pasien stroke ini yang terjadi ialah ketidakseimbangannya mental, lalu terjadinya perubahan emosional dan adanya perubahan pada kepribadian, di mana mengalami kelumpuhan atau mati rasa pada wajah, lengan dan kaki. Lalu kesulitan untuk berbicara dan merasa kebingungan, serta adanya perubahan sensori dan akan mengalami sakit kepala karena terjadinya peningkatan TIK yang diakibatkan karena adanya pendarahan. Lalu di sini pun juga ada konsep asuhan keperawatannya, di mana konsep asuhan keperawatannya itu meliputi yang pertama itu pengkajian,
di mana pengkajian ini sangat dibutuhkan secara terus-menerus pada sistem tubuh, di mana ini untuk mengkaji neurologis yang standar seperti GCS yang akan membantu perawat dalam mendokumentasikan perubahan pada status klien. Dengan cara yang pertama itu identifikasi pasien seperti nama, umur, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan status perkawinan. Lalu yang kedua itu keluhan utama. Untuk pasien stroke ini biasanya pada saat datang ke rumah sakit, pasien sudah mengalami penurunan kesadaran atau koma dengan disertai adanya kelumpuhan, dan apabila pasien masih sadar, pasien sering mengeluh sakit kepala yang hebat. Lalu yang ketiga itu riwayat penyakit sekarang. Tanyakan apakah pasien memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, lalu kelainan jantung, dan diabetes mellitus. Lalu yang keempat itu riwayat penyakit sekarang. Tanyakan pada keluarga apakah ada penyakit menurun. Lalu yang kedua itu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini yang pertama itu B1 merupakan pernapasan. Saat kita melakukan pengkajian, lihat apakah adanya sumbatan jalan napas, seperti adanya penumpukan sputum dan kehilangan refleks batuk, karena itu merupakan tanda-tanda lidah jatuh ke belakang. Lalu auskultasi suara napas, apakah ada stridor. Lalu yang kedua itu B2, yaitu sirkulasi, di mana apakah adanya peningkatan TIK seperti tekanan darah itu meningkat disertai dengan pelebaran nadi atau penurunan jumlah nadi. Yang ketiga itu B3, di mana ini mengenai persarapan. Tanyakan apakah pasien mengeluh sakit kepala yang hebat dan lakukan observasi mengenai tingkat kesadaran pasien. Lalu yang keempat itu B4, yaitu mengenai perkemihan. Apakah adanya tanda-tanda iktonisia urin atau tidak. Lalu yang kelima itu B5, yaitu mengenai pencernaan. Tanyakan apakah ada mengalami gangguan pada pencernaannya. Dan yang keenam itu B6, di mana ini mengenai tulang dan intragumen, di mana tanyakan pada pasien apakah pasien itu mengalami kelumpuhan dan kelemahan pada pasien. Lalu untuk diagnosis keperawatannya itu bisa diangkat resiko peningkatan TIK berhubungan dengan penambahan isi otak sekunder terhadap hipoksia. Lalu yang kedua gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan hiperparese. Yang ketiga itu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kehilangan kesadaran, kehilangan dan kelumpuhan. Yang keempat itu defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan dan kelumpuhan. Lalu untuk intervensi bisa dilakukan sesuai dengan diagnosis yang sudah ada tadi yang muncul pada pasien stroke. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.